Kebakaran di permukiman padat Jalan M. Yamin, Samarinda Ulu, Sabtu siang menimbulkan kepanikan. Warga buru-buru mengeluarkan harta bendanya. Sementara petugas dan relawan pemadam kebakaran bekerja cepat agar kobaran tidak meluas. Pemilik menyatakan rumah yang terbakar ini merupakan kos-kosan dan api diakuinya pertama terlihat dari atap rumah. Sebelum terbakar, pemilik mengaku memperbaiki jaringan listrik. Ya, sampai tukang lihat api Pak dari situ. Berarti saat ini proses pembangunan masih Pak? Bukan. Oh, sudah selesai? Kalau yang bangun ini kan betulin toko ini enggak ada. Oh, beda ya Pak? Itu rumah. Rumah pian itu Pak ya? Rumah saya kos itu, tapi enggak ada orangnya sudah. Kosong. Orangnya kosong ya? Lama sudah. Berarti itu ngeliat apinya dari mana Pak? Dari sambungan kabel PLN Pak ya? Iya itu, tukang lihat dari sana ya. Berarti sebelumnya memang pernah mengajukan untuk diganti Pak? Bukan diganti, dipindahkan? Pindah, saya kupanggil orang PLN? Iya, Pindahkan, tapi kabel yang sisanya itu digulung Pak ya? digulung. Nanti ada situ gulungan. Nah, berat. Jadi dua kabel di situ. Kobaran berhasil dipadamkan 1,5 jam kemudian. Saat memadamkan api, petugas terkendala pasokan air. Tercatat 1 bangunan 3 pintu yang gagal diselamatkan. Kebakaran di jam 14.15 di Jalan M. Yamin, 3 buah rumah itu sepertinya rumah kos-kosan itu. Kemudian api sudah dapat dikuasai sekitar 1,5 jam pendinginan, menurunkan 3 posko. Untuk kendala di lapangan, Pak? Kendala di lapangan sebenarnya tidak, untuk akses jalan dipikirkan tidak masalah, cuman minim air karena sungai atau parit pada kering, mengharapkan dari pemadam kebakaran. Musibah ini tidak menelan korban jiwa dan penyebab pasti kebakaran diselidiki polisi. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Gudang penyimpanan arsip dan mebel Rumah Sakit Kanujoso Jatiwibowo terbakar Sabtu siang. Petugas bergerak cepat agar api tidak makin meluas, terlebih lokasinya tidak jauh dari ruang perawatan. Pelaksana tugas Kepala Pelaksana BPBD Balikpapan menyatakan informasi awal yang diterima adalah kebakaran lahan. Namun setibanya di lokasi kejadian kobaran sudah meluas hingga membakar gudang. Kebakaran Rumah Sakit Kanujoso ini terjadi kebakaran lahan. Ya, satu UPT digerakkan dan ternyata sampai di TKP informasi awalnya lahan membakar prediksi satu gedung yang berisi gudang seperti itu. Dan api cukup besar di mana gudang ini full dengan barang-barang milik Rumah Sakit Kanujoso ini. Ya, api cukup besar dan cukup lama dipadamkan. Direktur rumah sakit menyebut kebakaran bermula saat pekerjanya membakar sampah di belakang gudang. Kuatnya tiupan angin menyebabkan api meluas hingga akhirnya gudang penyimpanan arsip dan mebel termasuk peralatan medis ikut terbakar. Jadi di sini sekitar ini bangunan induk ini menyimpan semua arsip rumah sakit.
dan barang-barang yang nanti akan digunakan untuk rumah sakit seperti AC, komputer, itu semuanya disimpan di sini. Ada alkes, Pak? Ada alkes apa? Alkes ada, alkes yang second maupun yang akan diperbaiki itu kita simpan di sini semua. Ada pekerja yang standby, Pak? Kerja ada standby, makanya itu kan dia membersihkan itu. Mungkin ada pembakaran sampah di belakang itu yang tadi saya infonya sumbernya dari sana gitu. Belum diketahui nilai kerugian akibat musibah ini. Pihak rumah sakit akan melakukan investigasi untuk mengungkap sebab kebakaran tersebut. Sementara kobaran berhasil dipadamkan 3 jam kemudian. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Kebakaran lahan di Palaran ini lokasinya dekat dengan jalan tol Balikpapan, Samarinda. Agar kobaran tidak meluas, petugas gabungan mulai BPBD, damkar hingga relawan dikerahkan. Mereka harus bekerja cepat karena kebakaran ini menyebabkan jarak pandang di jalan tol terbatas. Kepala Pelaksana BPBD Samarinda, Suwarso, menyatakan saat mereka tiba kebakaran lahan sudah meluas hingga mencapai 10 hektar. Agar api bisa segera dipadamkan, mereka membagi tugas di beberapa titik. Tim terpadu antara BPBD, damkar, relawan, kemudian dari beberapa teman-teman relawan yang tergabung Kota Samarinda ya. Ini sedang pemadaman di lokasi jalan tol, ini tidak jauh dari pintu tol Palaran dan ini luasnya sekitar 10 hektar. Ada satu hal yang patut kita perhatikan karena nih asapnya mengganggu lalu lintas di jalan tol, karena ini rata-rata kendaraan kecepatan tinggi ya. Ini juga sangat berbahaya. Untuk itu semuanya akhirnya kita turun bersama-sama dan kejadiannya ternyata tidak hanya di satu titik, akhirnya kita berbagi tugas, teman-teman BPBD Provinsi itu berbagi tugas di beberapa titik gitu. Petugas damkar Samarinda menyebut upaya memadamkan kebakaran lahan ini tidak berjalan mudah. Itu karena lokasinya berupa rawa dan masih berair. Petugas makin kerepotan karena anginnya cukup kencang. Injaknya basah dalamnya selutut, sepaha. Selutut. Nah, kotaknya. untuk bisa sampai titik air ke titik api bagaimana, Bang? Ya kita memerlukan selang tadi 4 roll sampai ke titik api. 4 roll sampai titik api ya. Titik Ini api. mengurangi daya semprot nggak, Bang? Ya tekanan agak berkurang sih. Tekanan agak berkurang. Tekanan. Nah, untuk kondisi api sendiri ini bagaimana, Bang, sekarang? Kondisi apinya kan agak merembet lagi dia, jalan sepapang angin deras. Nggak bisa dibendung lagi. Nggak bisa dibendung ya. Nah. Jadi teman-teman masih berusaha ini ya. Ya teman-teman berusaha ini ngeblok yang belum kebakar dibasahin aja dulu. Sejauh ini penyebab pasti kebakaran lahan belum diketahui. Petugas menghimbau warga berhati-hati karena cuaca panas mudah memicu kebakaran. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda.